Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayanti Angelita, NPM 1912042. Saya dari PSKM tingkat 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang obesitas. Baiklah, dari yang pertama yaitu pengertian obesitas. Obesitas atau kegemukan adalah suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan. Seseorang yang dianggap menderita kegemukan atau obesitas bila indeks massa tubuh, yaitu ukuran yang diperoleh dari hasil pembagian berat badan dengan tinggi badan lebih dari 30 kg. Obesitas oleh orang awam diidentifikasi dengan sebagai kelebihan berat badan atau kegemukan. Namun, secara medis, obesitas didefinisikan memiliki kelebihan lemak di dalam tubuh. Berikutnya, jenis-jenis obesitas. Berdasarkan tipe selnya, obesitas dapat digolongkan dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe hiperplastik, yaitu obesitas yang terjadi karena jumlah sel yang melebihi normal, namun ukurannya sesuai dengan ukuran sel normal. Tipe ini terjadi masa anak-anak. Yang kedua, tipe hipertrofik, yaitu obesitas yang terjadi karena ukuran sel melebihi ukuran normal. Tipe ini terjadi pada masa dewasa. Dan yang ketiga, tipe hiperplastik dan hipertrofik, yaitu obesitas yang terjadi karena jumlah dan ukuran sel melebihi normal. Obesitas ini dimulai dari masa anak-anak dan akan terus berlangsung sampai dewasa. Upaya menurunkan berat badan pada tipe ini adalah hal yang paling sulit. Lalu, penyebab obesitas. Menurut Papalia, Olds, Feldman, dan Rice dalam Dario 2004, faktor penyebab obesitas yakni yang pertama, faktor-faktor psikologis. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis dapat bersifat herediter maupun non-herediter. Variabel yang bersifat herediter atau internal faktor merupakan variabel yang berasal dari faktor keturunan. Lalu, sedangkan variabel non-herediter atau eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti jenis makanan yang dikonsumsi dan taraf kegiatan yang dilakukan individu tersebut. Yang kedua, faktor fisiologis. Sebab-sebab fisiologis terjadinya kegemukan ialah bagaimana gambaran kondisi emosional yang tidak stabil yang menyebabkan individu cenderung untuk melakukan pelarian diri atau self-mechanism defense dengan cara banyak makan makanan yang mengandung kalori atau kolesterol tinggi. Yang ketiga, faktor kecelakaan atau cedera otak. Salah satu penyebab terjadinya kegemukan adalah karena faktor kecelakaan yang menimbulkan kerusakan otak, terutama pada pusat rasa lapar. Kerusakan saraf otak ini menyebabkan individu tidak pernah merasa kenyang walaupun telah makan yang banyak, dan akibatnya badan seseorang menjadi gemuk. Selanjutnya, dampak obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan bagi seseorang yang mengalaminya. Orang yang mengalami kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko terkenanya komplikasi kesehatan yang berhubungan dengan berat badan, akan rentan terhadap komplikasi dan berbagai macam penyakit seperti diabetes tipe 2, jantung koroner, stroke LDL yang meningkat atau kolesterol jahat, dan trigliserida.
dan HDL atau kolesterol baik, dan selanjutnya hipertensi. Lalu selanjutnya cara penanggulangan obesitas. Penanganan obesitas pada remaja ditujukan untuk mencapai berat badan yang ideal dan pengurangan BMI secara aman dan efektif, serta mampu menjaga komplikasi jangka panjang akibat obesitas seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani obesitas, antara lain yang pertama, olahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam sistem pembentukan energinya, atau dengan kata lain olahraga yang tidak terlalu berat namun dalam waktu lebih dari 15 menit. Yang kedua, diet. Adapun cara penanggulangan obesitas dengan diet yaitu kurangi konsumsi makanan cepat saji dan banyak mengandung lemak, terutama asam lemak tak jenuh, dan mengurangi makanan yang manis-manis. Jangan mengkonsumsi nasi terlalu berlebihan jika kita tidak melakukan aktivitas berat. Karena ini biasanya tidak seimbang antara makanan yang kita makan dengan pergerakan aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga, kurangi mengemil makanan. Mengemil artinya terlalu banyak mengkonsumsi makanan ringan, seperti makan makanan instan, contohnya kerupuk, coklat, biskuit, minuman es, dan lain-lain. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan materi dari saya tentang obesitas. Saya, Irayanti Angelita, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.